Desa Ketoptai adalah nama sebuah desa yang terletak di Kabupaten Kerinci, Jambi. Desa ini dijuluki dengan Pantai Indah Desa Ketoptai. Tak heran jika BUMDes dan objek wisatanya dinamakan dengan Objek Wisata Pantai Indah Desa Ketoptai. Danau Kerinci yang begitu luas dilengkapi dengan pilarnya Gunung Raya yang menjulang tinggi ke langit, sehingga membuat pemandangan alam di desa ini menjadi begitu mempesona dan juga mengagumkan. Saat ini, Desa Ketoptai sudah memiliki BUMDes. Namanya adalah BUMDes Pantai Indah Desa Ketoptai. BUMDes ini berdiri pada tahun 2017 silam. Di bibir Danau Kerinci terdapat perahu-perahu nelayan yang terparkir. Menurut beberapa sumber sejarah mengatakan bahwa asal-usul nama Desa Ketoptai diambil dari kata pantai, karena pada zaman dahulu bibir Danau Kerinci di desa ini berbentuk seperti pantai dengan pasir-pasir putihnya yang membentang luas. Maka karena itulah desa ini disebut dengan Koto Pantai, yang kemudian berubah nama menjadi Koto Petai. Ada juga sumber lain yang mengatakan bahwa asal-usul nama desa Kota Petai diambil dari kota peti, yang di dalam bahasa Kota Petai disebut dengan petai. Pada zaman dahulu, sebagian besar masyarakat desa Kota Petai menggunakan kotak peti sebagai tempat untuk menyimpan alat-alat dan benda berharga milik mereka. Inilah salah satu peninggalan kotak peti yang masih tersisa. Jumlah penduduk yang ada di desa Ketoptai sekitar 1.500 jiwa. Sebagian besarnya berprofesi sebagai nelayan, petani, dan juga buruh. Nelayan di desa Ketoptai tidak hanya berprofesi sebagai pencari ikan, namun ada juga yang berprofesi sebagai pencari lenis. Salah satunya adalah Pak Alif. Beliau adalah pencari lokan yang bekerja di setiap hari mulai dari pukul 8 hingga pukul 12 siang. Jadi di Ketoptai ini banyak yang mata pencariannya sebagai pencari rimis ya, banyak ah. Orang. Budaya yang masih sangat kental di desa ini salah satunya adalah budaya gotong royong. Salah satu budaya yang sangat terkenal dari desa Ketoptai adalah tentang budaya religiusnya. Pengajian anak-anak di desa ini masih aktif dilakukan semenjak dahulu hingga saat ini. Anak-anak dibagi menjadi 3 kelas. Kelas 1 akan diajarkan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Selanjutnya, jika anak-anak sudah pandai membaca Al-Quran, maka mereka akan diajarkan tentang hukum-hukum Islam, atau sering juga disebut dengan fikih Islam. Setelah anak-anak paham dengan hukum-hukum dan fikih Islam, maka selanjutnya anak-anak akan diajarkan tentang bagaimana cara membaca kitab Turos, atau sering juga disebut dengan kitab kuning.
Di sini para guru menggunakan kitab Al-Jurumiyah dan kitab Matan Al-Bina sebagai media dasar untuk mempelajari kitab Turos ataupun kitab kuning. Setiap bulan Ramadan, para pemuda di Desa Kota Betai selalu menyelenggarakan lomba membaca kitab kuning, lomba membaca Al-Quran, lomba pidato untuk anak-anak yang ada di Desa Kota Betai. Di Desa Kota Betai, budaya membaca kitab kuning dan kitab Turos tidak hanya dilaksanakan oleh anak-anak belaka. Akan tetapi, orang-orang dewasa dan orang-orang tua sekalipun juga masih mengkaji kitab-kitab kuning seperti Mukhtasar, Fathul Qarib, dan sebagainya. Ini adalah salah satu potret ataupun momen ketika orang-orang tua di desa ini mengkaji kitab kuning di pengajian Al-Muhaqqiqin. Pengajian ini tidak hanya berlaku untuk masyarakat Desa Kota Betai saja, akan tetapi pengajian ini terbuka untuk umum. Banyak juga masyarakat-masyarakat yang berasal dari desa lain yang ikut bergabung di dalam pengajian kitab kuning ini. Pengajian ini dilaksanakan setiap hari Sabtu. Kalimat zikir yang lebih dicintai oleh Allah daripada semua yang tersinari ya, matahari. Mana kalimatnya? Kami meruayatkan di dalam Pengajian kitab Turos ataupun kitab kuning di Desa Kota Betai memiliki dua tempat pengajian yang selalu rutin dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu. Pengajian kitab Turos yang dilaksanakan pada hari Sabtu berlokasi di sebelah Masjid Al-Muhsinin Desa Kota Betai. Nama pengajiannya adalah pengajian Al-Muhaqqiqin. Sedangkan pengajian pada hari Minggu dilaksanakan oleh pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berlokasi di sebelah SD Desa Kota Betai. Pengajian ini dimulai pada pukul 7 pagi sampai pukul 12 siang. Pengajian kitab kuning ataupun kitab Turos juga dilaksanakan oleh para pemuda yang ada di Desa Kota Betai. Nama kelompok pengajian pemuda di Desa Kota Betai adalah Zawaya Al-Arabiyah. Di sini mereka mempelajari bahasa Arab dan juga kitab Turos. Pengajian ini dilaksanakan pada malam hari Senin, malam Rabu, dan juga malam Jumat. جمادى الثانية رجاء شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة. Setiap 2 bulan sekali ataupun ketika mereka telah berhasil menamatkan sebuah kitab kajian, biasanya para pemuda Desa Kota Betai mengadakan syukuran dengan cara seperti makan bareng, membakar ikan di tepi Danau Kerinci sebagai bentuk rasa syukur mereka